Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-206 dengan judul Seekor Ular. Langsung ke dalam alurnya. Ada platform batu roh raksasa di antara kedua kelompok pembudidaya ini. Platform batu roh mengeluarkan aura yang kuat. Itu hampir 10.000 kaki lebarnya dan tampak seperti gunung kecil. Batu roh sebesar ini sangat langka. Wang Lin telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan jarang melihat batu roh sebesar ini. Meskipun batu roh tidak berguna baginya sekarang, setelah melihatnya, ekspresinya menjadi semakin aneh. Ada seekor naga merah melingkar di atas batu roh. Naga ini tidak besar, itu dengan malas berbohong di sana saat ribuan pembudidaya membawanya. Terkadang ia akan mematahkan sepotong batu roh dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Itu akan mengunyahnya sebelum melahapnya, mengungkapkan ekspresi yang sangat nyaman. Celestial Dragon adalah perkasa. Celestial Dragon mengungkapkan dao, raungan dari para pembudidaya membuat naga itu semakin nyaman. Jika aku tidak terjebak di tempat sialan itu selama bertahun-tahun, naga tua ini bisa saja memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia gua daripada di luar. Burung vermilion sialan itu, penguasa surgawi terkutuk itu, dan penguasa terkutuk itu, untungnya, aku lolos. Sekarang ini adalah hidup ideal saya, betapa indah dan indahnya hidup ini. Saya tidak bisa tidak memikirkan kampung halaman saya dan bernyanyi keras tentang itu. Naga merah itu tampak sangat bangga. Cakarnya mematahkan sepotong batu roh dan melemparkannya ke mulutnya. Dua gadis naga kecil di bawah Flying Snow Mountain, apa kau tahu tentang pikiranku untukmu? Kumis panjangmu, tubuhmu yang indah, dan matamu yang memikat. Naga merah itu tampak agak terlalu senang dan mulai bersenandung. Di saat yang sama, ekor naganya seakan menabrak batu roh dalam ritme. Ribuan pembudidaya di sekitarnya hanya bisa tanpa daya melihat naga itu. Bagi mereka, suaranya terlalu sedih dan tidak mengandung rasa sama sekali. Setiap kali ini terjadi, mereka hanya bisa mengaum keras untuk mengimbangi suaranya yang menakutkan. Naga langit mengungkapkan dao, naga langit itu perkasa. Naga merah ini adalah naga api yang hampir kehabisan darah oleh Vermilion Bird generasi kedua di Tanah Jatuh. Generasi kedua telah memberikan naga itu kepada Wang Lin, tetapi naga itu melarikan diri. Bersamaan dengan fakta bahwa makam kuno itu terbuka, Wang Lin tidak peduli dengan naga ini. Sekarang, ratusan tahun telah berlalu. Tepat ketika Wang Lin akan sepenuhnya melupakan masalah ini, naga api yang menyedihkan ini muncul dalam pengertian ilahi. Sama seperti ribuan pembudidaya datang dengan naga, semua indera ilahi dari pembudidaya langkah ketiga yang berkumpul di Wang Lin pindah mengikuti pandangan Wang Lin. Naga api itu masih mengunyah batu roh dan masih bernyanyi dengan bangga. Namun, saat ini, naga itu bergetar. Mengunyah dan nyanyian tiba-tiba berhenti. Itu mengedipkan matanya dan dipenuhi dengan kebingungan. Namun, ini segera digantikan oleh rasa takut, dan tubuhnya bergetar. Ini, sialan nenek naga mereka, kenapa ada begitu banyak indera dewa di sini? Kenapa mereka semua begitu bosan sampai indera dewa mereka berkumpul di sini? Petik 2. Setelah dikejutkan sejenak, naga konyol ini mengeluarkan raungan terisak. Mundur, mundur, cepat kembali. Saat meraung, naga konyol itu bergetar. Itu sudah sangat berhati-hati dalam mengembangkan kekuatannya sendiri. Itu tidak memprovokasi orang yang menurutnya tidak bisa dia tangani, karena takut ditangkap lagi. Meskipun tampak berani, rute yang diambilnya dipilih dengan cermat olehnya. Itu telah mengambil rute ini lebih dari 10 kali dan tidak pernah menemui bahaya apapun. Ia juga memiliki mantra aneh untuk menyembunyikan auranya, jadi kecuali jika Anda dengan sengaja mencarinya, naga ini sulit untuk menemukannya. Biasanya, ketika bertemu dengan seorang pembudidaya yang lebih lemah dari dirinya,
naga ini akan menunjukkan kekuatannya dan menakut-nakuti orang itu untuk dengan patuh menjadi anggota sekte naga langitnya. Namun, hari ini tidak pernah bisa diharapkan bahwa ia akan menyerbu sejumlah besar indera dewa di tengah perjalanannya. Indera ilahi ini membuatnya gemetar, ada banyak yang cukup kuat untuk membuatnya menelan air liur naga dalam jumlah besar. Jantung naganya berdebar kencang. Naga merah itu terbang dari batu roh dan hendak melarikan diri. Namun, ia melihat kepanikan dan kebingungan para muridnya dan berjuang sedikit sebelum menekan rasa takutnya. Itu dengan hati-hati mendarat kembali di platform batu roh dan mengeluarkan beberapa batu kering. Naga langit ini ingat bahwa ada sepanci pil yang sedang disuling. Kami tidak akan keluar untuk bermain lagi, bawa saya kembali untuk memperbaiki pil itu. Petik 2. Setelah mendengar ini, meskipun para pembudidaya sekitarnya masih tidak yakin, mereka mendengarkan perintah naga. Mereka membawa platform batu roh raksasa dan perlahan mundur. Namun, batu roh itu terlalu besar, jadi kecepatannya sangat lambat. Naga merah itu sangat cemas, dan itu merasakan keserakahan dalam indera ilahi itu. Sungguh menyedihkan mengetahui bahwa saat batu roh itu bergerak mundur, indera-indera ilahi itu mengikuti dan menguncinya. Sialan, kalian semua, cepatlah. Jika kalian terlalu lambat, naga ini akan melahap kalian semua. Setelah itu, masih terlihat sedikit khawatir dan dengan cepat menambahkan sesuatu. Panci pil milikku itu sangat berharga. Naga itu sedang dalam suasana hati yang tegang dan jantungnya berdebar-debar. Ia tidak berani bertindak terlalu tiba-tiba, karena jika tiba-tiba terbang, itu hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Dia tidak bisa menjadi tidak sabar, dia harus tetap tenang. Naga langit, kamu adalah naga langit, kamu harus tenang, ini bukan masalah besar, kamu hanya tidak melihatnya. Naga konyol itu mendorong dirinya sendiri dan bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Namun, itu sangat buruk dalam berpura-pura, dan ketika mencoba berpura-pura, itu hanya mengungkapkan semua yang ada di wajahnya. Setelah mereka secara bertahap mundur lebih dari 100.000 kaki jauhnya, semua indera ilahi itu pergi, sangat menyenangkan bagi naga konyol itu. Tampaknya bagi mereka, kemunculan naga itu hanyalah kecelakaan. Mereka tidak tertarik pada naga itu, jadi mereka semua menarik indera dewa mereka. Ini adalah kejutan besar bagi naga itu. Ia menghela nafas panjang dan mengambil keputusan. Setelah kembali ke rumah, ia tidak akan pergi selama 10 tahun dan tidak akan pernah mengambil rute ini lagi. Rute ini terlalu menakutkan. Para pembudidaya sekitarnya masih shock dan tidak tahu apa yang terjadi. Tidak diketahui siapa yang memulai, tetapi untuk menyenangkan naga api, mereka semua tiba-tiba mulai mengaum dengan keras. Naga langit mengungkapkan Dao, percaya kata-kataku dan hindari bencana kehancuran dunia. Naga langit mengungkapkan Dao, percayalah pada rasul ini. Itu akan membawa kita ke alam surgawi tanpa akhir dan menjadi abadi. Naga langit sangat kuat. Saat nyanyian dimulai, perasaan ilahi yang kuat datang dari belakang mereka. Perasaan ilahi ini mengandung tekanan yang kuat dan hampir membuat naga api itu ketakutan. Mighty, apa yang mungkin? Kalian semua, diam. Sang naga meraung, hampir menangis. Ia mengira telah menghindari bencana, tetapi tidak menyangka raungan orang-orang ini menarik perasaan ilahi yang membuatnya bergetar. Itu yang menciptakan frasa itu sendiri, dan selalu terasa nyaman mendengarkannya. Namun, sekarang kata-kata itu mengirimkannya ke kuburannya, dan ini membuat naga api mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Setelah mengeluarkan raungan, naga api itu dengan cepat berbalik. Itu membungkuk dengan kedua tangan tergenggam, dengan ekspresi membuatnya tampak seperti hendak menangis. Hehe, hehe, aku sudah mengganggumu, aku sudah mengganggumu. Aku akan pergi. Anak-anak kecil ini tidak tahu apa yang mereka bicarakan.
Naga kecil ini sama sekali tidak perkasa dan tentunya bukan makhluk surgawi. Saya seekor ular, itu benar, hanya seekor ular, saya hanya terlihat sedikit seperti naga. Hehe, hehe, naga api itu menggigil dan bahkan kata-katanya menjadi campur aduk. Hehe, hehe, aku tidak akan mengganggumu sesama senior yang berkumpul di sini. Kalian semua sibuk, jadi tidak perlu memperhatikan saya. Aku akan pergi sendiri, jangan repot-repot mengusirku. Naga api itu bergetar dan bahkan meninggalkan platform batu roh saat ia melarikan diri dengan cemas. Namun, saat naga api itu mundur dengan cepat, tiba-tiba ia berhenti. Kali ini benar-benar akan menangis ketika sosok putih dengan rambut putih muncul di hadapannya. Wang Lin melangkah keluar dan menatap naga api itu dengan senyuman yang bukan senyuman. Itu kamu. Naga api melihat Wang Lin dan terkejut. Ada alasan mengapa Vermilion Bird generasi kedua menyebutnya sebagai naga konyol. Ketika naga itu melihat Wang Lin, ia mengingat betapa lemahnya Wang Lin dan benar-benar melupakan perasaan ilahi yang membuatnya gemetar. Sial, kamu juga berani menghentikan naga ini. Anda minum darah saya sebelumnya. Hari ini, naga ini ingin kamu membayar. Naga itu memelototi Wang Lin dan membuka mulutnya. Bola api raksasa ditembakkan dan melahap semua yang ada di depannya, termasuk Wang Lin. Namun, dalam nafas berikutnya, bola api raksasa itu tiba-tiba tersebar ke segala arah. Benih api yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan menerangi sistem bintang. Saat bola api berhenti, naga itu menjerit ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin keluar dari api dan semua api yang runtuh berhenti. Itu berkumpul menuju Wang Lin dan membentuk nyala api di tangan kirinya. Naga api, Wang Lin masih memiliki senyuman yang bukan senyuman saat dia melihat naga api itu. Aku benar-benar hanya seekor ular, naga api itu bergetar dan tidak lagi konyol. Ia memikirkan tentang aura menakutkan yang Wang Lin keluarkan. Episode ke-207, dengan judul Little Red, langsung ke dalam alurnya. Saat mundur, naga api itu melolong dan menggunakan kekuatan penuhnya. Api menutupi tubuhnya dan dengan cepat mundur. Cara Wang Lin dengan santai mengumpulkan api yang tersebar sangat menakutkan, dan itu juga jelas merasakan esensi api di tubuh Wang Lin. Itu juga memiliki esensi api, tetapi jelas jauh lebih lemah dibandingkan dengan esensi api Wang Lin. Akibatnya, naga api ini tidak memiliki keberanian untuk melawan Wang Lin. Merasa ketakutan, naga api itu dengan cepat mundur. Wang Lin dengan tenang melihat naga api yang mundur. Dia meremas tangan kanannya dan memadamkan api di tangan kanannya. Gelombang panas menyebar dari telapak tangan Wang Lin ke segala arah. Ingin Lin tidak mengejar tetapi dengan santai membentuk segel. Segel ini diberikan kepadanya oleh Vermilion Bird generasi kedua untuk mengendalikan naga api ini. Setelah segel ini muncul, naga api yang mundur jauh mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Segel identik muncul di antara alisnya. Segel ini tercetak di kepalanya, terukir di tulang jiwanya. Tak satu pun dari kalian, Vermilion Bird, adalah orang baik. Ini sangat menyakitkan. Kau bilang kau akan melepaskanku tapi masih meninggalkan segel ini padaku. Api di sekitar naga api itu runtuh, menampakkan tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya meluas hingga lebih dari 100.000 kaki. Tubuh naganya yang besar memberikan tekanan yang kuat. Namun, pada saat ini, tekanan ini sama sekali tidak memengaruhi Wang Lin. Tubuh naga api itu terpelintir dan rasa sakit di antara alisnya membuatnya meneteskan air mata naga. Sangat menyakitkan, aku tidak akan lari. Saya menyerah, saya menyerah. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, aku tidak akan lari lagi. Wang Lin menghilangkan segel di tangan kanannya dan, dalam sekejap mata, berdiri di atas kepala naga api. Naga itu ingin berjuang,
tetapi ia mengingat rasa sakit yang baru saja dideritanya dan menggigil ketakutan. Itu terlalu takut untuk menolak, dan uap air memenuhi matanya dan itu penuh dengan keluhan. Itu melihat ke kejauhan di mana sekte naga langit berada dan bahkan lebih banyak uap air berkumpul di matanya. Ayolah, sekte naga langitku, sialan. Aku seharusnya tidak datang ke sini, aku seharusnya pergi ke tempat lain. Wang Lin duduk di atas kepala naga api. Gelombang energi panas datang dari kepala naga dan mengelilinginya saat dia melihat ke depan. Bahkan penglihatannya menjadi terdistorsi dari gelombang panas ini. Indera ilahi dari para pembudidaya langkah ketiga dari sistem bintang kuno masih berada di daerah tersebut. Mereka telah menyaksikan Wang Lin menangkap naga api ini, tetapi mereka tidak terkejut. Meskipun naga api ini kuat, sama dengan kultivator Nirvana Void tahap awal, bagi mereka itu terlalu lemah. Jika sebelum Wang Lin tahu ini adalah dunia gua, dia masih akan menangkap naga ini, tetapi dia tidak akan bertindak begitu cepat, tanpa membuang waktu. Naga ini berbeda dari semua binatang iblis yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Tidak hanya dapat berbicara, tetapi juga sangat cerdas, bahkan Nether Beast tidak cocok. Ia bahkan menyebut dirinya, naga langit, dan telah menciptakan sekte naga langit. Itu juga memperbudak para pembudidaya untuk melayaninya. Ini sudah menunjukkan betapa luar biasanya naga itu. Yang terpenting, tubuh naga ini mengandung kekuatan samar dari garis keturunan surgawi. Ini sangat lemah dan sangat sulit untuk diperhatikan. Namun, Wang Lin mengalami tetesan darah tubuh surgawi abadi, jadi dia bisa melihatnya dengan samar. Wang Lin berdiri di atas kepala naga raksasa. Matanya bersinar saat dia melihat naga api di bawahnya. Hanya ada 3 jam tersisa sampai akhir periode 3 tahun. 3 jam ini cukup bagi Wang Lin untuk mendapatkan beberapa informasi. Dari naga ini, benua astral abadi adalah kampung halamanmu, kan? Perasaan ilahi Wang Lin yang mengelilingi naga tiba-tiba mengirimkan pesan. Naga api itu terkejut. Ia berkedip dengan mata naga raksasa dan mulai menggelengkan kepalanya yang besar. Wang Lin dengan dingin menatap naga ini saat dia mengangkat tangan kanannya dan aura mantra pencarian jiwa muncul di telapak tangannya. Dia melihat naga api itu dan perlahan mengirimkan pesan. Dengan kecerdasanmu, kamu tahu efek mantra di tanganku. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda dari benua astral abadi? Petik 2. Kengerian muncul di mata naga itu, tetapi untuk beberapa alasan, itu melihat ribuan pembudidaya sekte naga langit di kejauhan. Ia mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak bisa menggunakan mantra pencarian jiwa sekarang. Ini adalah sistem bintang kuno, dan ada indera ilahi dari beberapa pembudidaya yang kuat di sini. Jika dia menggunakan pencarian jiwa, itu akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Akibatnya, itu akan memengaruhi rencananya dalam 3 jam. Matanya menjadi lebih dingin. Wang Lin menyebarkan mantra pencarian jiwa dan akan mengirim naga itu ke ruang penyimpanannya. Dia akan mendapatkan beberapa jawaban darinya setelah dia berurusan dengan alam surgawi kuno terlebih dahulu. Namun, saat dia hendak menyebarkan mantra pencarian jiwanya, permohonan naga api memasuki pikirannya. Ini, bisakah Anda memberi saya beberapa wajah? Anda dapat melihat murid-murid saya melihat saya. Jika Anda bisa memberi saya beberapa wajah dan bekerja sama dengan saya, maka saya akan bekerja sama dengan Anda dan memberi tahu Anda setiap, oke. Wang Lin terkejut dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menatap naga api di bawahnya, dan setelah sekian lama, dia mengangguk. Saat naga api melihat Wang Lin setuju, itu sangat bahagia. Ini meluruskan tubuhnya dan terbang keluar dari bawah Wang Lin. Matanya bersinar terang dan terlihat sangat agung. Cakar naganya yang besar menunjuk ke arah Wang Lin dan suaranya yang perkasa bergema.
Kamu bilang ingin masuk ke sekte naga langitku. Naga ini tidak akan tersinggung dengan apa yang telah Anda lakukan dan akan membiarkan Anda bergabung dengan sekte naga langit saya. Saat naga api itu berbicara, ia memperhatikan ekspresi Wang Lin. Ketika melihat alis Wang Lin mulai berkerut, dia bergetar dan dengan cepat berkata, untuk orang kuat sepertimu untuk bergabung dengan sekte naga langit, itu adalah keberuntunganku. Hehe, kamu bisa menjadi wakil master sekte. Setelah berbicara, para pembudidaya yang ketakutan, terkejut dengan apa yang telah terjadi, semua terkejut sesaat. Sebelum para pembudidaya itu bisa bereaksi, naga api itu tiba-tiba berbalik ke arah mereka dan mengeluarkan suara gemuruh. Oke, kalian semua, kembali. Naga langit ini akan memberikan beberapa petunjuk kepada wakil sekte baru dan akan sibuk. Aku akan kembali nanti, jadi awasi sekte itu untukku. Petik 2. Meskipun para pembudidaya itu dipenuhi dengan keraguan, mereka tidak berani menampilkannya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kekaguman terhadap naga api itu dan kemudian pergi dengan hormat. Setelah semua pembudidaya pergi, aura agung naga menghilang. Itu memiliki ekspresi canggung dan akan berbicara ketika Wang Lin berdiri tegak. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan membawa naga itu ke tempat dia duduk sebelumnya. Tuan, naga kecil ini memang datang dari benua astral abadi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan. Naga kecil ini berjanji untuk memberitahumu segalanya. Naga api mengungkapkan ekspresi menyanjung dan dengan cepat mengirimkan pesan indera ilahi. Bagaimana Anda memasuki tempat ini dari benua astral abadi? Wang Lin duduk di atas naga itu. Saya mengikuti mantan majikan saya dan orang terkutuk. Orang terkutuk itu tahu bahwa guru lebih menyukai saya dan menolak menerimanya di dalam hatinya. Jadi dia memberitahu guru bahwa 7 dao sekte memiliki harta karun dan menipu mantan tuanku untuk datang ke sini. Aku setia kepada tuanku dan secara alami mengkhawatirkannya, jadi aku ikut dengannya. Naga api itu tampaknya dipenuhi dengan amarah. Saat mengirimkan pesan indera ketuhanan, ia melihat ke kejauhan seolah-olah ketakutan. Setelah mendengar ini, mata Wang Lin menyipit. Dia memandang naga api untuk waktu yang lama sampai rambut naga api itu berdiri dan mengirimkan pesan indera ilahi. Apa yang saya katakan itu benar, sedikit bohong. Saya tidak datang karena saya setia kepada mantan majikan saya, tetapi mantan majikan saya menunggangi saya ke sini. Naga api itu berbicara dengan hati-hati. Siapa namamu? Pikiran Wang Lin bergetar. Dia sedikit menebak. Tuan, Anda bisa memanggil saya Little Red, nama panggilan saya adalah Little Red. Naga itu melambaikan kepalanya yang besar dan mengirimkan pesan. Little Red, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar cerah. Dia menatap naga api dan pikirannya bergemuruh. Kata-kata orang gila itu bergema di benaknya. Little Red, di mana kamu? Semua milik raja ini bersama Little Red, cari Little Red untuk mereka. Little Red, cepat cari kakakku. Katakan padanya aku sedang dibuli. Naga api tidak hanya merasakan rambutnya berdiri di bawah tatapan Wang Lin, jantungnya juga berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah itu telah menyinggung Wang Lin dan akan mengirimkan pesan karena ketakutan. Siapa Lian Daofei bagimu? Wang Lin perlahan mengirimkan pesan. Setelah naga api mendengar Lian Daofei, ia terkejut sesaat. Anda tahu tuan saya. Lian Daofei adalah mantan majikanku, sangat disayangkan dia sudah mati. Tentu saja, pikiran Wang Lin terus bergetar. Dia tidak lagi mengajukan pertanyaan dan memasukkan naga api ke dalam ruang penyimpanannya. Dia tidak bisa lagi mengajukan pertanyaan lagi. Waktu hampir habis, jadi dia menjaga ketenangan pikiran sehingga dia bisa menggunakan kultivasi penuhnya. Dia harus tetap tenang. Jika dia mendapat lebih banyak informasi dari naga api,
akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk tetap tenang. Pada saat ini, Wang Lin duduk di sana dengan mata terpejam untuk menenangkan ombak yang berkecamuk di dalam hatinya. Waktu berlalu. Saat hati orang-orang yang mengamati Wang Lin dengan akal ilahi mereka terus berspekulasi, 3 jam terakhir perlahan berlalu. Saat 3 jam terakhir berlalu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Episode ke-208, dengan judul Alam Surgawi Kuno terbuka. Langsung ke dalam alurnya. Waktu habis, mata Wang Lin dipenuhi dengan dingin. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Periode 3 tahun telah berakhir. Itu juga sudah 100 tahun penuh sejak perang alam dalam dan luar dimulai. 4 jenderal dari alam surgawi kuno alam surgawi tidak akan mengecewakan Wang Lin. Kesepakatan yang mereka buat dengan Wang Lin akan segera dimulai. Bintang-bintang diam saat nafas terakhir berlalu. Indra ilahi yang mengelilingi Wang Lin tidak memperhatikan pergolakan yang dialami alam dalam dan luar. Tanda pertama dari pergolakan ini ada di Brilliant Void in the Inner Realm. Di Brilliant Void yang luas, ada semburan cahaya warna-warni yang menerangi sistem bintang. Ini menyebabkan kegelapan ruang tampak seperti ladang bunga yang sedang mekar. Gemuruh menggelegar terdengar di antara lampu-lampu yang indah ini. Raungan teredam ini menggema di seluruh sistem bintang. Jika sistem bintang ini adalah sebuah pintu, maka raungan teredam ini datang dari balik pintu. Seolah-olah raksasa membombardir pintu seperti orang gila. Raksasa itu sepertinya ingin mendobrak pintu dan keluar. Saat gemuruh bergema, suara gemuruh yang teredam juga datang dari Suman River. Gemuruh yang teredam bahkan terdengar dan bergema di Cloud Sea dan Alheaven. Suara keras ini muncul selama nafas pertama dan mencapai puncaknya pada nafas kelima. Itu menyebar ke setiap inci alam batin, ke setiap planet, dan ke telinga setiap makhluk hidup. Saat ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam batin, baik itu para kultivator, manusia, binatang, atau bahkan tumbuhan, semuanya gemetar dan memasuki linglung. Ada planet biadab tak berpenghuni yang tidak memiliki manusia tetapi dipenuhi dengan banyak binatang buas. Binatang buas ini telah tinggal di sini selama beberapa generasi, mereka berburu dan membunuh di hutan hujan di sini. Namun, saat gemuruh bergema, planet menjadi sunyi. Semua binatang, apakah itu harimau yang menerkam atau ular piton raksasa yang baru saja menangkap seekor binatang kecil, gemetar. Mereka ketakutan saat mereka melihat ke langit dengan bingung. Binatang kecil yang belum mati itu lupa berjuang. Itu mendongak dan tertegun. Gemuruh, 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 gemuruh. Suaranya mengguncang surga, selama napas ke-8, hampir gila. Itu menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya yang menggema di seluruh sistem 4 bintang. Pada saat ini, sepertinya makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari alam surgawi kuno mengaum. Raungan mereka sangat gemuruh. Di sebuah planet di Sungai Suman, dihuni hanya oleh beberapa lusin pembudidaya. Mereka tidak pergi ke alam surgawi baru tetapi mencari manusia yang bisa membudidayakan, mencari benih untuk masa depan alam batin. Saat ini, wajah mereka semua pucat dan mereka batuk darah. Mereka menatap langit dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi raungan di telinga mereka telah memasuki pikiran mereka dan membuat mereka panik. Mungkinkah alam luar menyerang lagi? Semua orang kaget. Mereka akan terbang, tetapi saat mereka terbang ke langit, gemuruh bergemuruh menggema dan mereka ditekan ke tanah oleh tekanan yang turun dari langit. Selama napas ke-11, gemuruh yang bergema di seluruh sistem bintang 4 menciptakan tekanan. Tekanan ini datang dari alam surgawi kuno. Aura ini kuno dan menyelimuti seluruh alam batin. Tampaknya mereka memberi tahu dunia bahwa mereka telah kembali. Di sebuah planet di Alheaven, tidak ada lagi pembudidaya yang tersisa, hanya manusia. Pada saat ini,
Kota-kota yang seharusnya hidup menjadi sunyi senyap. Orang tua yang menjual anggur di pinggir kota dan belasan orang yang minum semuanya ketakutan ketika mereka melihat langit yang sebelumnya tak berawan menjadi gelap. Gemuruh menggelegar bergema dan semua manusia pingsan. Manusia yang pingsan tidak bisa melihat perubahan di langit. Langit terus menjadi gelap sampai semua cahaya hilang dan berubah menjadi malam. Pada saat ini, itu adalah napas ke-16 sejak gemuruh bergema. Selama 16 napas waktu ini, sistem 4 bintang kehilangan semua cahaya. Semua planet dan benua diselimuti kegelapan. Selama napas ke-17, gemuruh-gemuruh yang menekan semua suara dari 16 napas sebelumnya bergema di Brilliant Void. Gemuruh menggelegar ini terdengar seperti pintu yang pecah. Seperti langit yang runtuh. Saat gemuruh bergema, retakan muncul di Brilliant Void, dan itu segera membentuk celah raksasa. Saat celah itu muncul, raungan yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegilaan muncul. Aura alam surgawi kuno bergegas keluar dari celah ini dan menyapu Brilliant Void. Pada saat yang sama, saat raungan bergema, tatapan mengerikan muncul di dalam celah, dan tangan yang kering ingin mengulurkan tangan. Seolah-olah ada sekelompok orang di balik celah yang akan menjadi gila dan merobek sistem bintang terbuka. Pada saat ini, celah serupa muncul di Suman River, Alhaven, dan Cloud Sea. 4 celah merobek sistem bintang dan melepaskan aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno akan segera bangkit. Di Thunder Celestial Realm di Alhaven, Old Ghost Zan tiba-tiba berdiri dan ekspresinya berubah. Dia melangkah maju, meninggalkan Thunder Celestial Realm, dan muncul di Alhaven. Matanya menunjukkan tatapan aneh saat dia melihat celah itu, dan matanya menjadi dingin. Alam surgawi kuno. Keretakan di sistem bintang 4 bergetar dan menyebar seperti orang gila. Pada napas ke-19, seluruh alam batin sepertinya terbelah. Keempat keretakan menyebar sampai mereka bertemu di persimpangan sistem bintang 4, yang berada tepat di atas alam surgawi baru. Gemuruh menggelegar bergema ketika 4 celah itu tumpang tindih, dan salib raksasa muncul di langit. Aura alam surgawi kuno bocor dan raungan bersemangat datang dari dalam. Semua cahaya di alam batin runtuh. Pada saat ini, alam batin tidak memiliki cahaya. Cahaya yang tak berujung semuanya disedot dan diubah dengan cara yang aneh. Semuanya berkumpul di luar 4 celah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gemuruh bergema, menyebabkan sungai perak di sekitar alam surgawi baru bergetar. Bahkan alam surgawi baru berdengung. Banyak pembudidaya alam batin memandang ke langit. Wajah Kinglin menjadi pucat dan dia menyerbu ke langit. Ini adalah aura alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno telah kembali. Tuan Hongsan, Tuan Awan Selatan, dan King Sui, ikut dengan saya untuk menyambut surgawi kuno. Kinglin terbang ke langit dan 3 sinar cahaya mengikutinya. Mereka adalah Guru Hongsan, Guru Awan Selatan, dan King Sui. Mereka berempat terbang menuju langit. Di bawah mereka adalah pembudidaya alam dalam dan patung raksasa yang berdiri di puncak tertinggi. Patung ini telah dipindahkan ke sini dari planet Suzaku oleh seseorang selama 3 hari terakhir ini sehingga bisa disembah oleh semua generasi mendatang. Ketika Kinglin dan rekan-rekannya bergegas keluar dari Sungai Perak, mereka melihat celah raksasa yang seperti salib. Bahkan King Sui menunjukkan ekspresi hormat. Tidak perlu menyebutkan Kinglin dan yang lainnya, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Langit kuno seperti dewa bagi orang-orang tua ini. Hanya si Tunan yang menatap langit di antara para pembudidaya di bawah. Dalam benaknya, kata-kata Wang Lin masih bergema. Dia belum memberitahu orang lain tentang ini. Melihat celah itu, tidak ada sedikit pun rasa kagum, hanya rasa kebingungan yang rumit. Alam surgawi kuno telah hilang untuk waktu yang lama, dan sekarang turun ke dunia sekali lagi.
Raungan mengejutkan keluar dari celah berbentuk salib. Pada akhirnya, celah itu benar-benar robek dan semua cahaya di sekitarnya berkumpul untuk membentuk balok cahaya. Dalam sekejap mata, balok cahaya lain muncul. Segera, ratusan balok cahaya muncul. Blok cahaya ini segera membentuk tangga raksasa yang mengapung di sana. Setelah tangga muncul, sosok yang ditutupi cahaya keemasan dengan bersemangat keluar. Segera, puluhan sosok bergegas keluar. Akhirnya gratis. Sekarang setelah kultivasi kami pulih, kami para dewa telah kembali. Raungan datang dari lusinan sosok emas ini. Mereka masing-masing memiliki aura kultivator langkah ketiga. Namun, aura ini berbeda dari para pembudidaya dunia gua. Namun, sangat sulit untuk menggambarkan perbedaan sebenarnya. Setelah puluhan orang ini, masih ada lebih banyak sosok emas terbang keluar. Melihat dari jauh, ini membuat pemandangan yang mengejutkan. King Lin dan teman-temannya adalah yang paling dekat. Saat cahaya keemasan memenuhi langit, mereka semua memiliki ekspresi serius. Master Hong San dan Master South Cloud menggenggam tangan mereka. Namun, dibandingkan dengan mereka, King Lin adalah yang paling membuatku bersemangat. Dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke sosok emas itu. Dia berbicara dengan nada hormat. Murid Lord of the Sealet Realm, King Lin, menyapa para surgawi kuno. Namun, keberadaan dan kata-katanya tidak menarik perhatian dari Celestial kuno itu. Celestial tertawa liar dan langsung terbang melewati mereka. Mereka melesat menuju alam surgawi baru. Petik 2. Celestial ini belum melahap Joss Flames dalam waktu yang lama. Meskipun Joss Flames di sini tidak kuat, mereka akan memuaskanku untuk saat ini. Petik 2. Joss Flames. Tempat ini memiliki aura Joss Flames. Haha, aku tidak menyangka akan ada Joss Flame yang disiapkan untuk kita saat kita bangun. Murid penguasa alam. Tertutup, Anda sangat baik. Celestial ini bergegas menuju alam surgawi yang baru. Ketika King Lin dan teman-temannya melihat ini, pikiran mereka bergetar. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.